Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 akan menjelaskan materi kami yaitu Interdependence and the Gain from Trade. Pertama, kami memperkenalkan diri. Saya Farahila Ramadhani. Saya Erina Dwi Lestari. Dan kepala kanannya Peira. Latar belakang dari interdependence tadi yakni satu, perdagangan terjadi karena setiap pihak tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Yang kedua, keunggulan komparatif mendorong spesialisasi dan perdagangan yang saling menguntungkan. Berikutnya rumusan masalah. Masalah yang pertama, mengapa manusia saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Masalah kedua, mengapa perdagangan tetap menggantungkan meskipun satu pihak lebih unggul dalam segalanya? Masalah yang ketiga, bagaimana konsep biaya peluang mempengaruhi keputusan untuk melakukan spesialisasi? Selanjutnya itu contoh kasus. Bayangkan hanya ada dua orang, Ruby yang beternak sapi dan Frank yang menanam kentang. Keduanya ingin makan daging dan kentang. Kalau mereka hidup tanpa berdagang, Ruby cuma bisa makan daging terus, sedangkan Frank hanya makan kentang. Walaupun mereka bisa mencoba menghasilkan kedua barang, hasilnya tetap sedikit dan butuh usaha lebih besar. Misalnya dalam sehari, Ruby bisa menghasilkan 24 ons daging atau 48 ons kentang, sementara Frank hanya bisa menghasilkan 8 ons daging atau 32 ons kentang. Jika mereka membagi waktunya, Ruby dapat 12 daging plus 24 kentang, sedangkan Frank dapat 4 daging plus 16 kentang. Artinya, konsumsi mereka terbatas pada apa yang mereka buat sendiri. Kemudian ini adalah kurva dari contoh kasus pada slide sebelumnya. Nah, pada panel A yakni production opportunities, untuk membuat satu buah daging, Frank membutuhkan waktu 60 menit. Dan untuk satu buah kentang, Frank membutuhkan waktu 15 menit. Nah, pada jam kerja yakni 8 jam, jumlah daging yang Frank hasilkan yakni 8 buah daging dan juga 32 kentang. Kemudian untuk Ruby yakni seorang peternak, untuk menghasilkan satu buah daging, Ruby membutuhkan waktu 20 menit. Sedangkan untuk satu buah kentang, Ruby membutuhkan waktu 10 menit. Nah, untuk jam kerja 8 jam, Ruby dapat menghasilkan 24 daging dan juga 48 kentang. Pada kurva di panel B menunjukkan bahwa jika Frank menambah 1 ons daging, maka ia akan kehilangan atau mengorbankan 4 ons pada kurva C menunjukkan jika Ruby menambah satu buah daging, ia akan kehilangan 2 buah kentang. Kemudian, contoh kasus yang berikutnya, tapi kalau mereka spesialisasi dan berdagang, hasilnya lebih baik. Frank fokus menanam kentang 32 on, Ruby fokus lebih banyak ke sapi 18 daging plus 12 kentang. Kemudian mereka tukar. Frank memberikan 15 kentang ke Ruby, lalu Ruby memberikan 15 kentang ke Frank. Setelah perdagangan, Frank punya 17 kentang plus 5 daging, lebih banyak daripada sebelumnya. Ruby punya 27 kentang plus 13 daging, juga lebih banyak. Kesimpulannya, dengan fokus pada keahlian masing-masing dan saling menukar, Ruby dan Frank bisa makan lebih banyak tanpa harus bekerja lebih lama. Selanjutnya yaitu gambar ini menunjukkan bagaimana perdagangan memungkinkan Frank dan Ruby mengonsumsi lebih banyak dibandingkan jika tidak ada perdagangan. Pada panel A ditunjukkan pilihan produksi dan konsumsi Frank. Tanpa perdagangan, Frank berada di titik A, yaitu titik yang berada di kurva PPF-nya. Dengan perdagangan, Frank tetap memproduksi di satu titik tertentu, tapi ia bisa mengonsumsi di titik A yang berada di luar kurva PPF-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan memperluas kemungkinan konsumsi Frank, karena ia
bisa mendapatkan lebih banyak daging dan kentang dibandingkan jika ia harus memproduksi semuanya sendiri. Pada panel B menunjukkan kondisi yang sama untuk Ruby, tapi tanpa perdagangan, Ruby berada di titik B sesuai keunggulan komparatifnya dan kemudian mengonsumsi titik B yang juga berada di luar kurva PPF-nya. Ini berarti Ruby juga memperoleh keuntungan dari perdagangan. Panel C yaitu ringkasan keuntungan dari perdagangan. Tanpa perdagangan, Frank mengonsumsi 4 ons daging dan 16 ons kentang. Ruby mengonsumsi 12 ons daging dan 24 ons kentang. Lalu lanjut dengan perdagangan, Frank mengonsumsi 5 ons daging dan 17 ons kentang. Ruby mengonsumsi 13 ons daging dan 27 ons kentang. Terlihat bahwa setelah perdagangan, baik Frank maupun Ruby mengalami peningkatan konsumsi kedua barang. Kesimpulan dari grafik ini adalah bahwa perdagangan memungkinkan konsumsi di luar batas kemampuan produksi masing-masing individu dengan berspesialisasi sesuai keunggulan komparatif dan melakukan perdagangan kedua pihak memperoleh keuntungan. Mengapa manusia saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Yang pertama, adanya keterbatasan individu, yakni tidak ada orang yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Kemudian, fokus pada bidang yang paling dikuasai akan membuat hasilnya lebih efisien. Yang ketiga, perdagangan atau tukar-menukar memungkinkan setiap pihak mendapatkan barang lebih banyak. 4. Orang bisa memperoleh barang dengan harga lebih murah dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Dan yang terakhir, dengan saling bergantung, kebutuhan terpenuhi lebih baik dan hidup menjadi lebih sejahtera. Selanjutnya, mengapa perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu pihak lebih unggul dalam segalanya? Keunggulan absolut bukan satu-satunya faktor. Pentingnya keunggulan komparatif memperhatikan biaya peluang. Ruby harus mengorbankan setengah ons daging untuk menanam 1 ons kentang. Sedangkan Frank hanya mengorbankan 1/4 ons daging. Artinya, Frank lebih efisien di kentang, sementara Ruby lebih efisien di daging. Melakukan spesialisasi, kalau masing-masing produksi sendiri tanpa berdagang, total hanya ada 40 kentang plus 16 daging. Tapi kalau spesialisasi, Frank fokus menanam kentang, Ruby fokus menghasilkan daging. Total naik menjadi 44 kentang plus 18 daging. Selanjutnya, bagaimana konsep biaya pulang memengaruhi keputusan untuk melakukan spesialisasi, yaitu menunjukkan apa yang paling efisien untuk dikerjakan. Jika seseorang atau suatu negara memiliki biaya pulang lebih rendah dalam memproduksi suatu barang, maka lebih baik fokus pada barang itu. Dengan begitu, total hasil produksi akan lebih besar dan melalui perdagangan semua pihak bisa memperoleh keuntungan lebih banyak dibanding jika mereka mencoba menghasilkan segalanya sendiri. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum